Oke, kita teruskan dengan mengerjakan si koinnya BTC ya, Bitcoin. Nah, sebetulnya sudah siap sih, ya koin kita kan sudah siap tadi di mana ya, prefab BTC. Nah, sebetulnya memang sudah siap, tapi kalau dijalankan, ya cuman gitu-gitu aja, dia diem gitu saja. Ya, enggak menarik banget ini si Bitcoinnya. Nah, untuk lebih menarik pemain, maka kita akan kasih animasi. Ya, jadi konsep animasi juga masih sama seperti di pembuatan game 2D. Kita pakai animation dan animator. Ya, silakan bikin 3 klip, semua panjangnya 1 detik aja cukup. Ya, yang pertama adalah spawning. Ini untuk memberitahu bahwa si koinnya itu baru muncul. Ya, cukup bikin animasi kayak bouncing gitu aja, ya lompat sekali. Kemudian yang kedua itu animasi idle, cuman rotate gitu aja. Ya, dan animasi ketiga namanya disappearing. Ini memberitahu kalau koinnya mau hilang, ya tinggal kedip-kedip gitu aja. Ya, tapi sebelum itu kita perlu reset posisi Y-nya ke 0,5 dulu. Ya, ini posisi yang paling pas, paling tidak di atas tanah, ya, 0,5. Oke, mari kita bikin animasinya, ya. Animasi spawning. Silakan buka window animation, kemudian saya taruh sini ya. Tinggal create, lalu seperti biasa kita atur di foldernya animations. Kasih nama BTC spawning. Ya, lalu silakan dibikin animasinya naik ke atas. Ya, ini gampang sekali. Kita tinggal tambah propertinya position. Kemudian di frame 30, saya naikkan dia 1 unit, 1,5. Jadi ketika di preview hasilnya kira-kira begini. Ya, kalau mau diatur lagi animasinya seperti apa, silakan. Ya, saya merasa animasinya ini sudah cukup. Ya, permasalahannya adalah kalau si BTC ini saya gandakan, ya, dan tentunya nanti akan terjadi seperti ini sih ya. Koinnya pasti posisinya beda-beda. Misalkan yang satu saya taruh di atas kotak oranye ini. Ya, ketika di preview, loh dia kok lompat ke sana? Ya, kok jadi satu dengan si koin yang pertama? Ya, kalau saya mainkan, lihat di panel scene, nah kedua koinnya jadi satu. Ya, bukan ini yang kita harapkan. Ya, jadi ada kesalahan sedikit pada animasi kita. Ya, untuk semua koin pada level nanti dia akan lompat ke satu posisi yang sama baru menjalankan animasi naik turunnya tadi itu. Ya, jadi posisinya ternyata diatur oleh animation clip dan diaplikasikan ke semua koin, tidak peduli dia posisinya di mana. Lah terus cara betulkannya gimana ini? Ya, mari kita modifikasi prefab kita ya dengan menambahkan root game object dan modelnya sekarang itu akan jadi child-nya dari si parent-nya ini. Nanti waktu menganimasikan kita akan pindahkan posisi dari modelnya, bukan lagi ke game object-nya. Ya, jadi posisi game object-nya tetap, tapi posisi modelnya yang kita naik turunkan. Nah, maka terpaksa kita unpack lagi ini ya karena prefabnya keliru. Ini di unpack dulu. Prefab unpack. Kemudian bikinkan satu game object yang dikasih nama BTC.
Ya, ini di rename aja jadi model, model, lalu bikinkan satu kosongan ini untuk BTC-nya sendiri. Ya, saya reset ke 000, ini 0,5 aja. Lalu modelnya dimasukkan ke BTC. Masukkan, ya, dimasukkan. Lalu posisi X dan set X, Y, Z-nya silakan di reset ke 0,0,0. Ya, jadi sekarang struktur koinnya adalah BTC-nya dulu. Ya, ini adalah root game object-nya, kontainernya. Lalu di dalamnya itu baru modelnya. Ya, maka kita harus hapus sekarang prefab-nya karena prefab-nya berubah. Ya, prefab BTC-nya di delete. Nah, yang merah ini perlu saya delete juga karena prefab-nya hilang. Gantikan dengan ini sekarang. Ya, gantikan dengan ini, jadikan prefab. Lalu animation-nya kita perlu bikin ulang. Ya, karena parent-nya sudah hilang semua. Oke, ini di-delete. Lalu bikin ulang terhadap BTC-nya, jangan terhadap modelnya. Ya, walaupun terhadap modelnya sih bisa, tapi nanti ada beberapa animasi yang kita harus ngutak-atiknya bahkan dari BTC-nya langsung. Ya, jadi animasinya kita bikin terhadap root-nya aja. Nah, ini diulang ya. Kita harus create baru BTC spawning. Kemudian ngulang lagi kayak tadi. Nah, tapi sekarang yang ditambahkan adalah model transform position dan bukannya langsung transform position. Nah, sekarang di sini saya untuk frame 30, Y-nya saya naikkan 1. Saya geser ya, ini kok numpuk sama si karakter saya. Nah, sekarang kalau kita duplicate, ya kita duplicate, kemudian kita coba preview, dia akan lompatnya di tempat. Dan bukan lagi pindah ke posisi sesuai dengan yang diatur sama si animationnya tadi. Oke, jadi itu cara membetulkan animasinya. Ya, ini sudah. Untuk animasi idle, kurang lebih kayak gini. Ya, silakan bikin animasi rotasinya sesuka mungkin. Ya, yang di-rotate sekali lagi adalah model game object-nya. Tapi kalau teman-teman mau rotate BTC game object-nya, ya silakan, sama aja. Ya, masih di sini saya akan create new clip. BTC idle. Kemudian yang saya rotate adalah transformnya si model, ya bukan transformnya si BTC. Jadi rotation, kemudian di frame 60-nya saya atur, ya karena mau rotate-nya uh, seperti ini, ya teman-teman lihat ilustrasinya, dia di rotate-nya terhadap sumbu Y. Ya, maka di frame ke-60 saya isi rotation Y-nya 360 misalkan. Ya, kalau di preview jadinya seperti itu, tapi kayak kelihatan ngerem ya. Kelihatan seperti ngerem sedikit, maka saya akan ganti kurvanya. Oke, yang di 0 tidak bisa diganti, yang diganti hanya yang di frame 60 alias, sorry, ini ternyata notasinya detik ke 1 frame ke 0. Ya. Ini saya akan bikin dia auto.
Ya, masih kelihatan ngerem sebentar. Yang di sini sama-sama auto, saya lihat kurvanya sebentar untuk Y. Ya, masih kelihatan sedikit ngerem, maka oh, di sini berubah jadi klaim lagi ternyata. Ya, saya mau dia auto, benar-benar lurus. Nah, jadinya seperti ini. Ya, saya bikin kurvanya dia lurus. Ya, jadi itu ya tadi di titiknya sini tinggal klik kanan, terus pilihlah auto. Kalau sudah balik lagi ke dropsheet karena ini skalanya besar banget. Ya, balik aja ke dropsheet seperti ini. Kalau mau silakan berkreasi dengan rotasinya ya. Saya bikin rotasinya sederhana aja seperti itu. Dan terakhir untuk di sepiring itu cuman perlu mengaktifkan dan mendeaktifkan modelnya aja. Ya, jadi misalkan tiap 5 frame saya matikan, 5 frame berikutnya dinyalakan, 5 frame berikutnya matikan, 5 frame berikutnya nyalakan, dan seterusnya. Oke, create satu lagi, BTC disappear. Oh, di situ disappearing, saya niru aja, disappearing. Add property, model is active. Ya, kemudian tiap 5 frame dimodifikasi. Saya tambah frame baru di sini. Ya, kemudian daripada capek ngeklik-ngeklik ke sini, mari kita copy aja ini ya. Untuk yang 5 berarti di copy ke yang belakangnya 5 juga. Jadi frame 15, frame 25, frame 35, frame 45, dan frame 55. Sementara itu yang keyframe 10, ya itu taruh di yang bulat 10, 20, 30. Sorry sebentar. 10-nya saya lupa nyentang lagi ternyata. Ya, jadi yang di 10 yang bulat-bulat itu harusnya game object.isActive-nya itu nyala ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang belakangnya 0, game object.isActive-nya itu dicentang. Yang belakangnya 5 itu dihapus. Jadinya seperti ini. Ya, kedip-kedipnya. Oke, saya cek dulu. Nanti nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala lagi. Oke. Nah, itu animasi disappearing-nya. Berikutnya untuk animator, kita bikin secara biasa sih ya. Ini juga tidak ada perubahannya. Untuk animator, sudah jadi bahkan ya. Spawningnya adalah state standar, terus ada idle, terus ada disappearing. Ya, tambahkan sebuah parameter trigger, kasih nama disappear. Ya, parameter ini akan kita gunakan untuk pindah dari idle menuju ke disappearing. Oke, tambahkan sebuah trigger disappear. Lalu dari BTC spawn bikin transisi ke BTC idle. Ya, cuman dari BTC idle ya ada satu hal yang perlu kita lakukan ekstra. Ya, sebetulnya kalau mau dibikin transisi sih bisa. Ya, tapi kalau ini dijalankan, kita coba lihat ya, perhatikan di panel sana. Nah, oke, jadi saya coba
Ya ini sayangnya nggak bisa di reset ini karena, oh ini jump to state, ya spawning, idle, terus tiba-tiba disappearing dan dia nggak muter. Ya keinginan kita sebetulnya saat dia disappearing, itu sebetulnya si koinnya itu masih berotasi, tapi sambil kedip-kedip. Nah, terus cara menyelesaikannya gimana? Ada dua cara nih. Yang pertama, ya diubah aja animationnya di bagian idle, sorry, bukan di idle, tapi di disappearing, ya, tambahkan animasi rotasi. Lah, tapi kita kan sudah punya BTC idle sebetulnya yang merotate koinnya. Apa nggak bisa dicampur kedua animasi tersebut? Nah, jawabannya ternyata bisa, ya. Unity bisa mencampur dua atau bahkan lebih animasi. Kita butuh mencampur animasinya idle sama animasinya disappearing, ya, sambil rotate, sambil kedip-kedip. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan bantuan namanya blend tree. Ya, blend tree ini sebetulnya lebih digunakan untuk ngeblend atau merapikan atau memperhalus animasi, ya, antara lebih dari satu animasi. Jadi misalkan kita punya animasi jalan, ya, sama animasi lari, kemudian kita mau bikin penghalusannya dari jalan kemudian ke lari. Ya, kalau game zaman dulu mungkin tidak ada penghalusannya ya. Jadi habis dari jalan tiba-tiba langsung lari. Padahal waktu um, dari keadaan jalan kemudian mau lari itu kan pasti ada percepatannya dulu ya. Dan animasinya mestinya juga menunjukkan itu. Jadi dari jalan kemudian mungkin kakinya ancang-ancangnya jadi lebih lebar ya. Baru kemudian animasinya jalan sesuai dengan lari yang sesungguhnya. Nah, untuk itulah kita menggunakan namanya blend tree. Untuk saat ini kita akan ngeblend antara idle sama disappearing. Ya, cara bikinnya adalah karena state disappearing-nya kita sudah punya, kita bisa bikin blend tree-nya di disappearing. Ya, jadi pilihlah si BTC disappearing, kemudian klik kanan dan pilih create new blend tree in state. Ya, nanti Unity otomatis nambahkan satu parameter blend, kita abaikan aja, kita tidak pakai. Ya, lalu double klik untuk masuk ke blend tree-nya sendiri. Nah, untuk bisa menggunakan blend tree, kita harus menspesifikasikan animasi klip aja, animation klip mana saja yang mau kita blend. Caranya adalah blend tree-nya dipilih dulu, kemudian di motion ini ada list is empty. Ya, klik di tombol plusnya dan pilihlah add motion field. Lakukan ini sekali lagi. Ya, sampai di sini muncul sebuah grafik ya. Abaikan dulu grafiknya. Kemudian untuk motionnya kita harus ngasih tahu klip mana yang mau kita jadikan motion. Dalam hal ini ada dua. Yang satu idle, yang satu disappearing. Ya, jadi ada dua. Urutannya untuk saat ini tidak berpengaruh ya. Mau disappearing dulu, mau lalu idle dulu tidak masalah. Kemudian ada setting automate threshold, ini matikan. Ya. Kemudian untuk yang disappearing, ini thresholdnya samakan. Jadi mereka sama-sama mulai dari 0. Ya, sampai grafiknya hilang. Ya, kalau kita bikin seperti ini artinya kita benar-benar nyampur antara idle sama disappearing itu dari awal. Ya, aslinya itu ada threshold. Threshold itu adalah semacam weight lah ya. Sebetulnya kita membutuhkan threshold untuk bisa mencampur dua buah animasinya dengan mulus ya, dan itu sebetulnya yang diperlukan sama blend tree ya. Intended behavior-nya, perilaku dasarnya seperti itu, tapi untuk kita nggak pas.
Ya, saya akan tunjukkan ya, nggak pasnya sebelah mana. Kalau ini dibiarkan 01, waktu di preview, nah teman-teman bisa lihat dia cuma rotate gitu aja. Tapi ketika parameter blendnya saya naikkan, perlahan-lahan, ya rotasinya semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya di 1, baru dia kedip-kedip. Nah, bukan ini animasi yang kita harapkan. Ya, kita maunya animasinya rotate sambil ngebling. Nah, untuk itulah si threshold-nya kita nolkan semua. Maka jadinya seperti ini. Ya, ini animasi yang kita harapkan. Jadi BTC idle dan disappearing threshold-nya dinolkan semua. Supaya mereka sama-sama dijalankan dari awal dengan bobot yang sama. Oke, blend tree kita sudah jadi. Bisa double klik di tempat kosong untuk balik ke base layer. Ya, kemudian di transisinya antara BTC idle sama disappearing, ini kita kasih kondisi. Ya, kondisinya adalah trigger disappear. Oke, animasinya sudah jalan ya. Ya, ini transisi sudah kita buat. Bisa dites kalau mau. Ya, saya akan tes di scene. Kemudian perhatikan window scene aja ya. Koinnya atas, ya dia di idle sekarang. Saya coba pindah ke spawning dulu, ya karena tadi tidak kelihatan. Ya, dia ngeloop di idle sampai explicit saya trigger disappear-nya. Ya, maka dia pindah ke sana. Ya, memang tadi ada transisi karena di sini ada exit time. Ya, jadi kalau saya kembalikan ke BTC idle, terus dibikin disappear, ya, dia akan jalan sampai 75% dulu baru pindah ke disappearing. Ya, enggak apa-apa deh, abaikan aja. Kalau mau, hash exit time-nya boleh dimatikan. Ya, masalahnya koin saya jadi hilang karena modelnya mati. Ya, akibat disappearing sih sebetulnya. Ya, oke, saya pakai yang ini aja, si ini, ya, yang masih normal. Kalau saya klik disappear, nah dia langsung ngebling. Ya, jadi dari BTC idle tiba-tiba langsung pindah ke disappearing. Seperti ini ya. Nah, sekalipun saya ngekliknya di tengah-tengah, nah dia langsung transisi ke disappearing. Oke, animasi kita sudah jadi dengan baik. Ya, ini hasil yang sama dengan yang tadi. Ya, uji cobanya. Di BTC idle, kalau diklik disappear, maka dia akan kedip-kedip. Nah, berikutnya kita harus mengendalikan si animatornya. Karena by default, ya dia akan ngeloop di idle. Sampai kita secara eksplisit memanggil trigger yang disappear ini. Nah, mengendalikannya dari mana? Tentu saja dari script. Oke, waktunya kita scripting sekarang ya. Scriptingnya simple dan semoga teman-teman ingat scriptingnya dari animation ya. Sama persis, tidak ada perbedaan. Oke, jadi bikinkan folder scripts dulu, saya belum punya. Scripts. Sorry, ternyata sudah ada ya. Sudah ada ternyata. Ya, ini bawaannya masih ya, enggak mungkin tidak ada dari Unity. Oke, maka saya salah klik barusan. Loh, salah dari sini aja lah, klik kanan, create C# script, beri nama koin.
Ya, tunggu sampai selesai di compile. Lalu supaya tidak lupa, tambahkan ke prefabnya BTC dulu. Ya, tapi untuk menambahkannya, tolong open prefab ya. Baru silakan scriptnya dipasang. Nah, isi scriptnya apa aja nih? Ya, ini sambil kita nyicil untuk gameplaynya si koin ya. Jadi ada fieldnya, ada lifetime sama life. Lifetime itu dipakai untuk maksimum masa hidupnya berapa, 10 detik. Life-nya ini countdown timernya. Kalau nyampe 0, maka koinnya hilang. Min value sama max value dipakai untuk ngerandom nilainya koin tersebut. Ya, misalnya dari 0,01 sampai 0,1. Lalu ini disediakan sebuah uh, property, ya get, tapi setnya dibikin private supaya selain dari luar kelas koin itu tidak bisa memodifikasi nilainya si value. Lalu seperti biasa kita butuh referensi ke animator. Oke, mari kita edit scriptnya. Ya, sambil menunggu, ups. Oke, nanti aja deh. Ada yang tidak kelut ternyata. Ya, dari sini error saya matematik sama utilities. Sepertinya saya belum pakai, nanti aja. Abaikan dulu, sorry. Error list nggak butuh. Ya, saya akan tunggu sampai Visual Studio saya siap. Kemudian kita lihat sekilas ya untuk scriptnya. Startnya juga normal, kita random nilai dari koinnya. Terus live-nya diatur jadi lifetime. Kalau bingung karena namanya mirip, ini mungkin bisa diganti jadi CD. Ya, walaupun dia nggak cooldown sih. Terus animator itu ya get komponen animator. Ya, cuman animatornya ternyata ada di sini. Ya, eh, tolong dipindah dulu. Ya, animatornya seharusnya bukan di sini, tapi animatornya di BTC-nya. Nah, ini agak repot sih, karena tadi model saya secara tidak sengaja ketambahan animator gara-gara yang pertama tadi ya, yang waktu kita sempat salah animasi itu. Jadi ini terpaksa saya remove komponen atau saya copy dulu, ya copy untuk di paste ke sini, paste komponen as new. Lalu yang di model saya hapus. Oke, semoga animation saya tidak berantakan. Ya, masih tetap jalan kok. Ya, yang membedakan tadi hanya lokasi dari komponen animatornya. Ya, komponen animatornya kita taruh di root game object. Dalam hal ini adalah di game object BTC-nya. Oke, saya rasa Visual Studio saya sudah siap. Jadi mari kita mulai ketik ya. Public float lifetime diatur 10 float dulu, 10 float. Kemudian ada live, itu nggak perlu diatur. Kemudian ada min value, misalkan 0,1 float. Dan max value-nya adalah 0,1 sama dengan 0,1 float. Lalu kita bikinkan public property, ya, float value get, tapi untuk setnya kita bikin private. Ya, di sini ditandain auto property is never used nanti, ya. Lalu ada satu lagi yaitu private animator.
Nah, di sini value sama dengan random.range dari min value sampai ke max value, max value, ya. Lalu live kita atur sama dengan lifetime karena dia countdown, dan animator sama dengan get komponen animator. Langkah berikutnya untuk update, ya gampang aja isinya. Update kita kurangin dengan waktu tiap frame. Masih ingat ya time delta time? Time delta time adalah waktu yang berlalu sejak pemanggilan update terakhir. Lalu kalau live-nya kurang dari 5, kita set trigger disappear, dan kalau kurang dari 0, tinggal di destroy. Sederhana ya isinya. Oke, live min sama dengan time dot delta time. Kalau live-nya kurang dari 5F, maka kita panggil set trigger, bukan target. Set trigger disappear. Kalau live-nya kurang dari sama dengan 0, maka kita destroy. Destroy game object. Nah, sudah, gitu aja. Tinggal di save. Lalu tinggal di uji coba. Ya, saya akan zoom out sedikit. Kemudian mari kita tes. Play. Nah, dia akan beranimasi seperti biasa. Kemudian setelah 5 detik, nah dia akan kedip-kedip ya seperti ini. Lalu hilang sendiri. Ya, karena sudah habis masa hidupnya. Ya, kalau saya coba munculkan di sini ya, saya pilih BTC-nya, perhatikan live-nya. Nah, live-nya turun, 7, 6, 5, mulai kedip-kedip. Ya, tadi sepertinya kelihatan kayak ada transisi yang agak aneh. Ya, saya misalkan coba zoom in ke BTC yang ini. Ya, jadi dia lagi enak-enak kerotate seperti ini, kemudian dipaksa disappearing ya. Transisinya agak nggak mulus, nanti coba dibetulkan sendiri. Ya, tapi paling enggak secara umum animator kita sudah jalan, state mesinnya jalan semua, ya. Koinnya juga sudah bisa hilang sendiri setelah 10 detik. Oke, saya rasa itu dulu untuk kesempatan kali ini ya. Ini akan berlanjut pekan depan, jadi teman-teman harap selesaikan dulu sampai terakhir tadi ya, sampai koinnya bisa hilang. Animasinya sudah kita buat berarti. Nah, kalau diinginkan teman-teman bisa pilih ya, bisa menaruh koin-koinnya itu di level secara mandiri ya, tapi nanti pekan depan kita akan coba spawnkan koinnya secara pemrograman lewat program ya, lewat script. Jadi spawnnya akan acak. Nanti mereka bisa dikumpulkan sama player. Jadi sekarang kalau ini dicoba, ya kalau dicoba ya tidak terjadi apa-apa. Dia tidak hilang. Ya, mau sebetulnya kalau dikumpulkan atau ditabrak, mestinya dia kan hilang. Nah, itu akan kita pikirkan pekan depan. Ya, dan sekalian kita akan handle langsung game state-nya seperti apa. Nah, sampai situ dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga teman-teman bisa melakukannya dari awal sampai akhir ya, dan mulai terinspirasi untuk memikirkan mau bikin game apa ya, game 3D apa ya setelah ini. Ya, tadi kita sudah belajar menambahkan model sendiri dari Mixamo, download, kemudian dimasukkan ke
third player controller punya Unity, ya. Kemudian masukkan model Bitcoin-nya, nambahkan tekstur dan modelnya, ya. Kemudian kita bikin animasi juga. Sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan teman-teman Ubaya seperti biasa bisa tanya saya secara langsung di kelas maupun nanti di grup chat. Untuk teman-teman yang lain bisa tanyakan melalui kolom komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan belajar bareng dari awal sampai akhir. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan. Sekali lagi ini diselesaikan ya, karena pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman selalu aman dan sehat selalu. Sampai jumpa.